implementasi rangkaian kegiatan, mengelola seluruh unsur yang digunakan atau terlibat di dalam proses pengurusan arsip. Manajemen kearsipan berdasarkan pada fungsi manajemen, yaitu 1. Aktivitas-aktivitas perencanaan kearsipan. 2. Pengorganisasian bidang kearsipan. 3. Penyusunan personalia bidang kearsipan. 4. Pengarahan kerja dan pegawai kearsipan dan pengawasan terhadap kegiatan kearsipan. Menurut Rixendo dalam suratnya, aktivitas-aktivitas dari perencanaan kearsipan dilakukan dengan melakukan penyusunan pola klasifikasi sebagai sarana penataan arsip. Penyusunan pedoman pemrosesan surat dan naskah masuk maupun keluar. Sedangkan pengorganisasian kearsipan dilakukan dalam bentuk 1. Melakukan pembagian kerja proses pengendalian surat dan naskah yang masuk dan keluar. Proses penataan dan penuntutan arsip. 2. Menentukan hubungan kerja atau satuan organisasi dengan pegawai di unit kearsipan. 3. Menentukan hubungan kerja antara unit kearsipan dengan unit pengelola surat atau naskah di dalam organisasi. Penyusunan personalia di bidang kearsipan mencakup 1. Pelaksanaan rekrutmen. 2. Seleksi. 3. Orientasi atau induksi. 4. Penempatan. 5. Pengajian dan penjaminan kesejahteraan. 6. Pengembangan dan pemberhentian pegawai yang mengurusi arsip organisasi. Pelaksanaan fungsi pengarahan di dalam pengurusan arsip mencakup pemberian motivasi kepada pegawai arsip untuk memelihara dan meningkatkan moralitas kerjanya, menjaga komunikasi yang efektif untuk membina solidaritas dan semangat cross antar pegawai di bidang kearsipan dengan pegawai lain di dalam organisasi, dan memenuhi pergerakan pegawai, mempengaruhi dan membawa mereka untuk berkonsentrasi pada pelaksanaan tugas. Pengorganisasian arsip menurut Agus Sugiarto yaitu membicarakan siapa yang melakukan pengelolaan arsip dalam satu organisasi, agar kejelasan di dalam hal pembagian tugas dan siapa yang menjadi tanggung jawabnya. Ada beberapa pengorganisasian arsip dalam kantor yang sudah dikenal, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan yang ketiga kombinasi desentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu tata kerja arsip yang termasuk dari kegiatan kerja arsip, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penerimaan dan pencatatan surat masuk. Yang dimaksud yaitu semua surat masuk ditangani oleh suatu unit tersendiri, yaitu unit kearsipan. Lalu diteruskan kepada pencatat surat disertai dengan lembar di posisi, kemudian dicatat dalam buku agenda dan diberi nomor kendali. Selanjutnya setelah diterima lalu disimpan atau penyimpanan. Ada beberapa sistem penyimpanan arsip menurut Wisanto, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama sistem abjad, yaitu sesuai huruf. Yang kedua sistem subjek tergantung subjek. Yang ketiga sistem nomor. Selanjutnya sistem ilmu bumi dan sistem wilayah. Yang terakhir yaitu sistem kronologis. Selanjutnya dari sistem organisasi yaitu adalah pemeliharaan. Kondisi arsip pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu arsip yang masih baik. Yang masih baik kita tahu sendiri, yaitu kondisinya masih utuh, bersih dan belum berubah warna dan belum berpenyakit. Yang kedua yaitu arsip yang berpenyakit. Yang dimaksud dengan arsip yang berpenyakit adalah arsip yang telah terserang serangga, berjamur, timbul noda hitam, coklat dan lain-lainnya. Nah, arsip yang ketiga yaitu adalah arsip yang sudah rusak. Arsip ini adalah arsip yang dalam kondisi dengan berbagai tingkat kerusakan yang memerlukan perbaikan yang sesuai dengan kerusakannya. Yang selanjutnya yaitu adalah penyusutan. Yang dimaksud dengan penyusutan yaitu pengurangan jumlah volume arsip yang tersimpan sesuai dengan kebutuhannya dan nilai guna arsip tersebut. Nah, kenapa dibutuhkan penyusutan? Karena tidak semua arsip itu bernilai abadi. Terdapat arsip-arsip yang hanya bernilai 1 tahun, 2 tahun, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah dari arsip-arsip tadi, ada yang setelah diterima, disimpan, dipelihara, mendapat penyusutan, lalu ada lagi yang namanya pemusnahan. Pemusnahan yaitu aktivitas menghancurkan arsip
arsip yang telah habis guna, berarti sudah tidak bernilai. Pemusnahan ini dapat dilakukan dengan cara dirobek, dibakar, atau dihancurkan dengan memakai bahan kimia. Tujuan dari pemusnahan yaitu adalah agar arsip itu tidak dapat dibaca kembali, karena biasanya arsip itu adalah dokumen berharga dari perusahaan tersebut. Yang terakhir, selanjutnya materinya adalah komputerisasi arsip. Jadi arsip itu dibagi menjadi dua. Ada arsip yang bentuknya ya seperti kita pegang biasanya, yaitu seperti buku-buku. Nah, selanjutnya adalah dalam model modern, yaitu komputerisasi arsip. Menurut Agus Sudiarto, pada dasarnya terdapat 3 komponen yang terdapat dalam sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan komputer. Yang pertama kabinet virtual, kedua map virtual, yang ketiga lembaga arsip. Yang pertama kabinet virtual yaitu ini merupakan database yang meniru bentuk dari kabinet nyata yang digunakan pada sistem kearsipan konvensional. Berarti bentuknya hampir sama, cuma bentuknya digital. Yang kedua yaitu map virtual. Map virtual merupakan database yang atribut-atributnya seperti map yang sesungguhnya dalam sistem kearsipan konvensional. Dan yang ketiga yaitu lembaran arsip. Lembaran arsip yang tersimpan di dalam map virtual bisa berbentuk file, dokumen, ataupun gambar. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu